Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan kami ini dari kelompok user experience ya, dari kelas TIA di Unila. Jadi kami di sini pengen meminta Mbak untuk ikut wawancara tentang bimbel online. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Jadi sebelumnya nama Mbak ini siapa? Syafira Hasna. Untuk umur Anda pada saat ini 18 tahun. 15 tahun ya. Jadi saat ini Anda sudah kuliah atau masih sekolah SMA? Kuliah. Sudah kuliah. Sudah kuliah. Kalau boleh tahu di mana Mbak? Kuliah? Di Universitas Lampung. Universitas Lampung juga. Iya. Jadi sebelum kuliah di Universitas Lampung, Mbak sempat SMA di mana Mbak? Di SMA Negeri 1 Liwa. Oh, sama dengan SMA. Sebelumnya Mbak pada saat sekolah di SMA 1 Liwa pernah ikut bimbel online Mbak? Lewat aplikasi pernah. Aplikasi? Iya. Aplikasi apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Ruang Guru. Ruang Guru ya. Jadi pada saat itu kira-kira penggunaan Ruang Guru yang Mbak lakukan itu secara intens, maksudnya secara terus-menerus atau kadang-kadang Mbak? Kebetulan secara terus menerus karena saya pakai juga untuk belajar olimpiade. Waktu Oh. lomba. Sama untuk nyiapin belajar ujian waktu udah mau lulus gitu. Ujian sekolah. Selain Ruang Guru, Mbak pernah pakai aplikasi lain nggak? Bimbel online lain? Oh, pernah. 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 Apa Mbak? Kuiper. Kuiper. Iya. Selain itu ada lagi? Pernah Zenius juga. Oh, Zenius. Iya, Zenius. Oke. Jadi kan sebelum Mbak pakai bimbel online ini, kan sebelumnya pakai bimbel offline ya? Iya. Apa sih Mbak kalau boleh tahu bedanya bimbel online sama offline? Kalau bimbel online itu untuk transportasinya kita nggak perlu, jadi lebih hemat uang bensinnya. Sama keuntungan lainnya itu bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Tergantung jaringan kita aja sih, sama kuota kita. Udah itu aja sih. Oh iya, dan uangnya juga harganya lebih murah menurut saya. Oke. Kalau misalnya dibandingkan ya antara Kuiper, Ruang Guru sama Zenius, kira-kira dari ketiganya salah satunya yang mana Mbak yang paling murah bagi Mbak? Yang paling murah sebenarnya Zenius, saya nggak premium. Iya. Jadi kalau yang berbayar cuma Ruang Guru sama Kuiper. Kebetulan sepertinya yang saya ingat tuh Ruang Guru yang lebih murah. Dari ketiganya Ruang Guru yang paling murah. Iya, seingat saya ya Mas ya. Nah, jadi selama menggunakan bimbel online, yang paling lama dari ketiganya apa Mbak? Ruang Guru Mas. Paling lama Ruang Guru. Iya, ya? saya perpanjang lagi waktu udah habis paketnya. Selama berapa semester Mbak pakai Ruang Guru? Selama sekitar setahun, jadi 2 semester. 1 tahun ya? 1 tahun paketnya saya beli. Kalau untuk Kuiper sendiri Mbak? Kuiper itu kalau nggak salah cuma 1 semester. 1 semester ya? Iya. Berarti untuk 1 tahun tadi 2 semester ya maksudnya? Iya. Nah, 1 semester Kuiper. Kalau untuk Zenius?
Zenius itu sebenarnya nggak terlalu saya pakai, jadi kayak cuman buka di website, kalau ada yang gratis saya buka, kalau nggak, jadi cuman sempilannya aja, cuman sampingan aja, sedikit berarti ya? alternatif lain. Alternatif lain ya. Iya. Oke, selama Mbak menggunakan aplikasi bimbel online tadi, bagi Mbak apa sih yang paling menarik selama menggunakan kayak aplikasi Ruang Guru, Kuiper, Zenius itu? Jadi lebih cepet nyambung ya mas ya, pertama materinya. Terus di situ juga nggak bikin ngantuk, karena kita kan belajarnya bukan lihat buku, tapi lihat layar HP kan. Jadi dari cahaya HP itu bikin kita nggak ngantuk gitu. Terus materinya juga lebih lengkap sama tersusun. Jadi kita tinggal milih aja apa yang mau dipelajarin. Sama setiap selesai pembahasan itu pasti ada contoh ada latihan soal. Jadi kita tuh lebih terasah lagi ingatannya dan pemahaman. Latihan soal. Bagi Mbak gimana sih Mbak kalau misalnya dari tampilan nih, dari segi tampilan aplikasi, kira-kira ngebosanin atau enggak gitu Mbak? Enggak, terutama yang Ruang Guru tadi ya, karena itu kan didesain untuk anak sekolahan, jadi animasinya itu banyak dan lucu-lucu gitu, jadi nggak membosankan. Kalau bagi Mbak, Kuiper sama Zenius, enggak, kalau Zenius itu cuman alternatif. ya. Kuiper gimana Mbak? Kuiper itu dibandingkan Zenius ya? Dibandingkan sama Ruang Guru maksudnya? Oh, Ruang Guru. Lebih mending Ruang Guru mas. Soalnya kalau Kuiper itu dia cuman kayak nulis-nulis di papan tulis, tapi dengan warna spidol yang berbeda atau warna kapur yang berbeda. Sedangkan kalau untuk Ruang Guru bener-bener dibikin animasinya, terus ada guru juga yang mengajarkan. Jadi enggak, maksud saya dari segi tampilan aplikasi. Iya, lebih bagus Ruang Guru. Lebih bagus Ruang Guru ya? Iya. Selama Mbak menggunakan Ruang Guru juga, kira-kira kayak dari satu semester ini ke semester yang berikutnya, kira-kira ada kayak penambahan hal yang menarik nggak gitu Mbak? Maksudnya kayak tiap update-nya gitu, tiap update aplikasi gitu. Oh ada. Jadi kalau nggak salah di Ruang Guru itu ada kayak sistem alfa gitu. Jadi misalnya kalau kita jawab soal terus salah, nah itu ada pilihan alfanya gitu. Apakah kita mau lihat penjelasannya lebih lanjut apa enggak? Nah itu update yang salah satu. Sistem absen gitu ya? Bukan sistem absen sih. Apa? Lebih kayak ke kalau misalnya kamu salah milihnya, nah ini penjelasannya itu. Ini tombol alfanya itu. Ada tombol alfa ya? Tombol alfa. Untuk mengetahui di mana letak kesalahan kita. Untuk checking kesalahan berarti ya? Ya. Di Ruang Guru nggak? Iya di Ruang Guru. Kuiper saya cuma sebentar pakainya, jadi nyampe akhir saya Ruang Guru Pak, Mas. Ya udah, berarti kita minta aja tentang Ruang Guru Mbak ya? Oh iya udah. Oke Mbak. Selain itu, kira-kira ada hal menarik lainnya nggak? Kayak merchandise-nya, apa sih? Merchandise ya Mbak ya? Merchandise atau kayak lomba-lomba yang dilakukan secara offline atau online gitu, yang mungkin menarik minat Mbak? Dari Ruang Guru itu? Ada ini, apa namanya, kayak kan kita waktu saya tuh kelas 11 semester 2 itu kan corona ya mas ya. Nah itu awal-awalnya ada semacam live yang diadain Ruang Guru tentang materi apa yang harus dipelajarin gitu. Per kelasnya itu ada per jenjang, jadi udah SMP ada, SD ada, itu live diajarin ya mas. Ini pada saat mulai corona? Mulai corona. Oke, pada saat mulai corona. Itu satu, terus ada juga kayak misalnya kita tuh mau dapat pulsa gratis mas. Kita harus ngerjain 100 soal dengan berapa benarnya gitu, baru dapat pulsa. Nah itu juga saya pernah nyoba. Dan nyoba gitu. Iya. Oh sebenarnya ada lagi mas.
yang menarik di ruang guru itu, misalnya setelah kita belajar gitu ya, nonton 2 atau 3 video itu nanti ada penghargaannya mas, kayak reward gitu. Jadi kayak poin-poin kita tuh dikumpul terus menerus gitu. Nanti kalau misalnya udah penuh gitu level ini gitu, naik level kita, terus kita juga biasanya dikasih kayak apa ya, kayak piala gitu, penghargaan reward. Tapi bentuknya secara online Iya gitu. secara online, kayak selamat kamu sudah naik level kayak gitu-gitu. Jadi serasa kita tuh bukan belajar tapi main game mas. Itu setelah menonton atau mengerjakan soal itu, menonton video dan Menonton video. ada menonton video dari bisa dapat reward, terus ngerjain iya. soal ya. Iya ngerjain soal dapat pulsa. Ah. Terus yang awal corona tadi dadakan live gitu tentang ngajar ini materi ini gitu mas. Nah, jadi kan kalau misalnya selama corona nih ya, sama waktu bukan corona, itu pasti ada dua hal yang menarik sama yang nggak menarik gitu, atau maksudnya hal yang menyenangkan sama yang nggak menyenangkan ya. Iya selama corona ya. Nah, bisa Mbak ceritain nggak sih Mbak waktu pengalaman yang bagi Mbak menarik sama bagi Mbak yang tidak menarik atau kurang berkesan gitu Selama saya menggunakan ruang selama guru. menggunakan ruang guru? Kalau yang kurang berkesan itu sebenarnya lebih ke ininya mas, apa namanya, kayak dari sayanya sendiri tuh capek pakai itu, karena ruang guru tuh kan satu videonya itu pembahasannya lengkap banget ya mas. Jadi kita tuh perlu nyepetin durasinya gitu mas dan nggak bosan. Itu kurang berkesan sih mas, ngebosenin soalnya. Apalagi kalau kita tuh ngulang materi itu gitu kan, tambah bosen lagi. Mengalami bosan ya kalau misalnya udah pernah belajar kayak gitu ngulang terus materinya cukup panjang gitu. Iya, jadi kita harus pinter-pinter milih yang mau kita pelajari benar-benar. Itu yang kurang berkesan. Kalau yang berkesannya itu lebih kayak ke karakter gitu mas. Jadi misalnya kita tuh udah nyelesain satu level gitu, nanti rewardnya itu kita kayak dapat medali perunggu, emas, perak gitu kan. Habis itu nanti dapat satu item baru gitu mas. Nah item itu kayak sepatu, baju. Nah itu tuh untuk avatar yang kita punya di ruang guru gitu. Nah avatar-avatar itu nggak bisa kita dandanin. Oh, jadi ada kayak sistem avatar gitu ya? Iya, ada avatar. Jadi bisa kita dandanin, terus item-itemnya itu bisa kita beli pakai poin dari hasil ngumpulin level kita tadi. Jadi dapat reward tadi ya? Iya. Jadinya avatar kita tuh lebih menarik kan kalau misalnya kita dandanin. Jadi itu yang menarik menurut saya dari ruang guru ya mas ya. Apalagi yang targetnya anak sekolahan, jadinya pasti anak sekolahan itu lebih suka gitu ya maksudnya. Jadi lebih tertarik gitu ya? Iya, serasa main game. Kalau misalnya selama kuliah ini nggak ada make bimbel online nggak ya? Sebenarnya saya ada bimbel online ya, tapi belum pernah saya pakai semenjak kuliah semester 2. Itu apa tuh nama bimbel online ini? Kalau boleh tahu. Alfa kedokteran apa ya? Apa Alfa Indonesia nggak tahu, saya lupa mas, kurang. Alfa kedokteran ya? Iya. Mbak ini ya jurusan kedokteran ya? Iya. Kedokteran. Oke. Kalau misalnya ada suatu produk khusus bimbel baru gitu online gitu, ada nggak sih Mbak ketertarikan pengen nyoba juga gitu? Tergantung dulu spesifikasinya kayak gimana. Ini spesifikasi untuk perangkat yang digunakan kayak gimana Mbak? Maksudnya tuh kayak apa fasilitas yang diberikan gitu. Oh. Dan targetnya itu untuk siapa gitu. Kalau misalnya sesuai dari situnya ya saya tertarik mak. Oke, Mila. Oke, jadi fasilitas terus targetnya ya Mbak ya. Fasilitas yang ditawarkan
terus target aplikasi itu ke siapa, marketingnya. Tapi kalau misalnya gini mbak, kalau ada kayak artis atau idola kesukaan mbak itu, habis itu dia ngiklanin produk yang baru ini gimana mbak? Kira-kira Saya tertarik, cukup tertarik mbak? cukup tertarik. Tapi tidak langsung beli ya mas, hanya tertarik dulu. Pasti langsung saya cari ini apa gitu. Kalau misalnya kayak ada hal yang nggak menarik itu kan, kira-kira aplikasi ini butuh itu gitu bagi mbak. Berarti tertarik nggak sih mbak ngasih feedback yang benar-benar Membangun. ya, sangat membangun. Iya tertarik. Sangat tertarik mbak. Iya. Apalagi ini kan aplikasi baru gitu ya, misalnya ada suatu iklan-iklan gitu ya mbak. Apalagi kalau misalnya saya jadi pengguna gitu kan terhadap aplikasi itu, terus banyak kurangnya ya, pasti saya feedback kok. Nah, kalau misalnya kita anggap aja ini ruang guru. Terus kira-kira bagi mbak, wah ruang guru ini hebat dalam membangun aplikasi seperti ini. Terus kira-kira konten kedepannya pasti akan lebih menarik lagi. Kira-kira gimana tuh mbak? Bakal di-sharing ke kawan-kawannya atau ke keluarga-keluarga dulu atau langsung dipublikasi lewat sosial media mbak? Kayaknya lebih ke saya kasih saran untuk orang yang membutuhkan. Misalnya kayak ada di kelas saya gitu ya, dia mau ikut lombanya lomba olimpiade gitu. Nah saya sarankan pakai itu saya rekomendasikan. Jadi lebih ke orang-orang yang membutuhkan terlebih dahulu, bukan keluarga, bukan teman, tapi orang yang benar-benar membutuhkan dan saya tahu gitu. Jadi saya sarankan ke mereka. Kalau misalnya kayak langsung ngebagi ke teman-teman mbak tanpa ngelihat ini butuh atau enggak gitu, enggak mau gitu mbak? Iya nggak mau. Pastinya ngelihat dulu, pasti ngebutuhin atau enggak gitu mbak ya? Kalau nggak saya nanti baca freak mas. Oke. Ya mungkin itu aja mbak ya yang bisa kami ini ya, interviewnya di sini aja. Makasih mbak udah ikut interview kami kali ini. Iya sama-sama. Mungkin kalau ada lain waktu kira-kira kami bisa calling mbak lagi lah mbak ya. Oh iya. Makasih ya mbak. Ya semoga membantu ya mas ya. Iya terima kasih. Saya pergi dulu ya mas. Oke.